Untuk pengajian, doa bersama sholawatan silakan besarkan. Saya mendukung. Hanya satu, jangan mengundang menghadirkan Habib Syekh dan Habib lainnya. Final, Habib Syekh pertama keturunannya antek Belanda penjajah negeri. Kedua, dia telah menggunakan organ sebutah saya, namanya Nahdlatul Ulama. Dia mengklaim Yalal Waton Proof karyanya dan bahkan sudah dipatenkan. Padahal Yalal Waton itu wong NU Rokabeh, bahwa itu tak sakir karyanya Bang Habibullah. Kedua, di pengajiannya di mana-mana di tempat itu disebutkan dalam sakitnya Habib Rizik guru NU, Habib Rizik itu mulai kapan bajingan Rizik itu dari guru NU? Habib Syekh mengatakan mengubah syair pada bulan yang katanya Rizik adalah gurunya NU, Rizik adalah idola NU. Sejak kapan Pak NU berdiri tahun 1926, Rizik itu lahir tahun berapa? Yang kedua, selama ini jangankan memberikan kontribusi, jangankan memberikan nilai atau memberikan semangat perjuangan kepada NU, justru Riziklah yang telah mencela, mencaci maki tokoh dan idola NU Kiai Haji Abdurrahman Bahri. Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Pak Abdul Qadir, Gus Miftah. Kalau kita membandingkan kesalahan Pak Abdul Qadir dan Gus Miftah, itu secara fatal, jelas fatal Pak Abdul Qadir. Kalau Gus Miftah itu kan hanya mengatakan goblok, ya kan? Jadi rame. Dan itu sudah terbiasa, dalam artian itu untuk canda sebenarnya ya. Walaupun memang kata-kata itu kalau dinilai ya memang kurang pas karena dia ulama. Lah ini yang dilakukan Pak Abdul Qadir ini beda. Habib Rizik gurune NU itu udah fatal. Kalau kata-kata semacam itu berarti semua kiai, ulama, bahkan santri itu bisa saja dianggap orang itu sebagai muridnya Pak Rizik. Ini fatal, terutama untuk orang NU loh ya. Ini sangat fatal, apalagi soal Hak Cipta itu, Yalal Waton itu jelas fatal. Yang paling fatal tuh ini gitu loh. Konteks kesalahannya tuh lebih. Nah kalau orang salah ya tentu minta maaf, harusnya semacam itu. Seperti Gus Miftah itu minta maaf, ya kan? Itu gentle. Walau masih tetap banyak orang yang agak bagaimana gitu, tetapi dia dengan kata-kata maafnya itu udah cukup kok. Bagi orang-orang yang bisa dibilang ya, seperti saya contohnya udah cukup gitu. Tetapi untuk Pak Abdul Qadir nih, apakah sudah minta maaf? Pernyataan itu tuh berat loh, berat. Siapa sih Pak Rizik itu? Pak Rizik itu kecil kok di mata orang NU kok, nggak besar gitu loh, biasa. Toh dia juga bukan orang NU. Tetapi kata-katanya Pak Abdul Qadir itu berat. Habib Rizik gurune NU, bayangin saja. Kalau ada orang itu misalkan marah, kecewa dengan Pak Abdul Qadir itu, bahkan melarang acaranya, ya sah-sah saja karena Pak Abdul Qadir juga tidak ada klarifikasi. Saya coba cari, belum ketemu itu, ada nggak? Karena memang banyak kita temui orang-orang Ba'alawi itu susah kelihatannya ya untuk minta maaf, walaupun mungkin ada di sebagian tempat tuh ada. Tetapi untuk tokoh-tokohnya itu apakah ada? Sesuatu dalam ucapannya dia, kata-kata dia itu ada nggak yang di orang publik atau di media umum untuk minta maaf? Kalau dalam pelajaran agama Islam itu ada yang namanya apa? Ulama itu pelita bumi, ya pengganti para nabi gitu loh. Makanya ulama ini pelita bumi. Lalu bagaimana jika ulama itu fatwanya, kata-katanya itu nggak pas, nggak sesuai? Bahkan soal misalkan seperti gurune NU itu, Habib Rizik gurune NU itu parah, itu dalam dan itu berat itu. Makanya ulama itu harus luas pengalamannya, pengetahuan agama luas, itu harus. Bahkan juga kalau bisa mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu agama, dikembangkan juga itu bagus. Tetapi jika ada orang mengatakan semacam itu, lalu tidak buru-buru minta maaf, itu bagaimana gitu? Apakah itu layak disebut ulama? Mau diotak-atik apapun kata-kata itu salah, itu salah. Dari segi apapun salah. Makanya saya dulu pernah tuh baca itu sifat-sifat ulama. Kalau nggak salah dulu itu satu, menghilangkan keraguan, menanamkan keyakinan. Itu ada kalau nggak salah itu. Udah lama itu. Nah, kalau memang berpikir bahwa kata-kata dia itu memang kalau dipikir-pikir salah, ini salah.
lalu ragu untuk minta maaf, ya jangan. Tetap harus minta maaf, ragunya itu dibuang. Ragunya itu dibuang harusnya. Tanamkan keyakinan, oh saya ini punya maksud baik, saya minta maaf, selesai. Dan ada lagi dulu menghilangkan riya, menghilangkan sifat-sifat sombong, menanamkan keikhlasan, menanamkan zuhud. Itu harus ada di ulama, itu harus ada. Kalau misalkan orang itu tidak mau minta maaf, itu bajunya kesombongan. Kesombongan itu bajunya iblis loh. Itu pokoknya itu ilmu kesaktiannya iblis itu itulah gitu loh. Kalau sombong itu. Ada lagi juga harus bisa menghilangkan sifat permusuhan, menanamkan perdamaian. Nah itu tadi. Jika salah harus punya kata maaf. Ada nggak Pak Abdul Qadir itu minta maaf hal itu? Karena itu berat Pak Abdul Qadir. Beda dengan kata-kata Gus Miftah, goblok ke orang itu beda. Apalagi untuk generasi mendatang. Kalau nggak paham bagaimana? Ya kalau soal misalkan ulama itu justru menjadi keresahan umat, ya dia bukan ulama. Ulama itu menyejukkan umat, tidak meresahkan. Jika ulama itu sifatnya tidak menyejukkan, fatwa-fatwanya itu tidak damai, maka dia harus kembali lagi ke tempat pendidikan, belajar lagi bagaimana toh sifat-sifat ulama itu. Kalau misalkan orang sana itu menolak, ya udah nggak usah berangkat. Bagi mereka itu nggak bagus kok gitu loh. Bagi mereka itu nggak tersah kok. Kalau memang dari awal itu misalkan si A, si B, si C itu bagus, sejuk pasti diterima orang. Ya mungkin karena ada kesalahan seperti itu, makanya jalan satu-satunya itu tadi, minta maaf. Orang minta maaf itu tidak hina kok, kata siapa hina? Hanya ajaran iblis yang mengatakan minta maaf itu hina. Hanya ajaran iblis yang mengatakan semacam itu. Bayangin saja ada ulama, dia kekeh dengan dirinya sendiri, lalu dia tega mengorbankan umat, mengorbankan rakyat, mengorbankan pengikutnya. Itu kalau saya ulama cap apa saya? Kalau seperti itu. Ini kan kesalahan saya. Salah saya jika ngotot melakukan hal-hal tertentu yang itu bisa mengakibatkan orang itu celaka. Apalagi orang itu mati. Udah nggak pas. Karena ego saya itu awalnya gitu loh. Oh, ditolak di sana mungkin diterima, kan begitu. Ditolak di sana, pindah di sana juga bisa diterima. Atau kalau nggak bisa ya diterima di lingkungannya sendiri gitu loh. Itu nggak masalah. Ya itu tadi, kalau saya melihatnya secara sisi keulamaan itu Pak Abdul Qadir tuh belum ke situ sebenarnya. Dia hanya pelantun sholawat. Pelantun sholawat itu bukan mesti ulama, orang biasa juga bisa, bahkan penyanyi juga bisa gitu loh. Makanya kalau memang benar-benar itu ulama, harus memperhatikan hal-hal itu tadi. Jangan sampai jadi ulama mengorbankan orang lain, membuat resah orang lain, atau karena kesalahan kita jadi masalah orang lain. Itu nggak pas gitu loh. Masalah